Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Catur Pandu Widiatmoko dari kelas B. Dari video kali ini saya akan menjelaskan tentang unit bisnis. Unit bisnis strategis adalah bagian terpisah dari organisasi bisnis yang memiliki tujuan dan strateginya sendiri. Mereka merencanakan secara independen, terpisah dari bagian lain perusahaan. Manajer di masing-masing unit bisnis ini memutuskan tujuan, pasar, strategi bersaing, dan keuntungan yang harus dikejar. Entitas organisasi ini cukup besar dan cukup homogen untuk mengendalikan sebagian besar faktor strategis yang mempengaruhi kinerja mereka. Dari panduan yang diterima dari kantor pusat perusahaan, mereka merumuskan strategi bisnis umum yang tepat, termasuk kepemimpinan biaya, diferensiasi, atau inovasi nilai dalam upaya mereka untuk mendapatkan keunggulan kompetitif. Karakteristik lainnya adalah bahwa dalam setiap unit bisnis strategis terdapat berbagai fungsi bisnis: akuntansi, keuangan, sumber daya manusia, pengembangan produk, operasi, manufaktur, pemasaran, dan layanan pelangganan. Dalam kasus kali ini saya akan mengambil contoh bisnis yang ada di Indonesia, yaitu bisnis teh botol sosro. Untuk analisa 5 porter teh botol sosro, yang pertama yaitu the trade of a substitute product. Pada industri teh botol, konsumen dapat barang substitutenya sangat mudah, dan seorang penjual dapat menjual dengan menjual berbagai macam produk teh botol sejenis, dan perbedaan antara merek suatu dengan yang lainnya hanya sedikit saja. Oleh karena itu, yang perlu diperhatikan pada produk ini harga dan kualitas. Contoh, teh botol sosro dengan teh kita. Pelanggan tidak sulit membedakan kedua merek ini dijual secara bersamaan. Tetapi diferensiasi teh kita dengan switching cost yang sama, tetapi pelanggan mendapat botol yang lebih besar dan isian lebih banyak sedikit dibanding sosro. Untuk yang kedua, the threat of the entry of new competitors. Masuknya pendatang baru dalam sebuah usaha industri, selain membawa kapasitas produk baru, juga ingin menguasai pangsa pasar atau market leader, serta ingin mengambil alih sumber daya yang besar yang dimiliki oleh pesaingnya. Barrier entry untuk produk teh dapat dilihat A. Dari skala ekonomi. Skala ekonomis yaitu turunnya biaya produksi per unit apabila perusahaan memproduksi produk dalam jumlah yang besar. Skala ekonomis menghalangi masuknya pendatang baru dengan memaksa mereka masuk ke skala besar atau skala kecil dengan tingkat biaya produksi yang tidak menguntungkan. Yang kedua, kebutuhan modal. Untuk memproduksi minuman teh botol sosro membutuhkan modal yang besar, karena untuk menciptakan produk yang berkualitas membutuhkan riset dan alat produksi yang berkualitas. Yang ketiga, switching cost atau biaya peralihan pemasok. Switching cost dalam industri relatif rendah karena pemasok menawarkan harga bahan baku yang relatif bersaing dengan kualitas yang sama. Maka apabila produsen ingin berpindah dari satu pemasok ke pemasok lain, maka tidak memerlukan biaya switching cost. Yang keempat, akses ke saluran distribusi. Apabila akses saluran industri telah dipilih oleh perusahaan mapan, perusahaan baru tersebut harus membujuk saluran itu agar menerima produknya dengan harga yang lebih rendah, periklanan, dan lain-lain. Saat ini distribusi teh sosro hampir mencakup seluruh wilayah nasional, bahkan diekspor ke Australia, Vietnam, Brunei Darussalam, dan Amerika Serikat. Yang kelima, kebijakan pemerintah. Peraturan pemerintahan yang memerintahkan semua produk harus memiliki lisensi dan pembatasan akses produk. Oke, selanjutnya, the bargaining power of customer. Faktor yang mempengaruhi kekuatan pembeli untuk produk teh antara lain switching cost yang rendah, mengingat harga yang ditawarkan antara produk teh yang satu dengan yang lain tidak jauh berbeda, sehingga kemungkinan pembeli untuk berpindah besar. Konsumen lebih konsumtif di dalam memilih produk yang dipilihnya karena mereka lebih mengutamakan kualitas dari produk yang dibelinya. Selanjutnya, the bargaining power of supplier. Terdapat banyak sekali pemasok dalam baku teh sehingga membuat harga barang baku teh menjadi sangat kompetitif. Hal ini membuat kekuatan tawar-menawar pemasok dengan industri minum teh rendah, karena bahan baku teh di pasaran mempunyai harga dan kualitas yang rata-rata bersaing. Dengan banyaknya pemasok bahan baku teh akan membuat industri minuman teh dapat memilih pemasok bahan baku dengan harga murah dan kualitas yang baik. Terakhir yaitu Oke, untuk yang terakhir yaitu the intensity of competitive rival.
Teh Sosro memiliki pesaing antara lain Ultra Jaya, Teh Kita, Fruity, Fresti, dan Kepala Jenggot yang dimana-mana masing-masing perusahaan bersaing secara kompetitif atau ketat. Persaingan ini terjadi di tingkat harga, promosi, atau iklan, dan hadiah yang diberikan. Hal ini ditujukan untuk menarik minat para konsumen agar mau membeli barang produknya masing-masing. Baik, sekian ulasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.